Dahulu kala, di tanah Jawa Timur yang subur, berdiri megah kerajaan Kahuripan. Diperintah oleh Raja Airlangga yang arif dan bijaksana, kerajaan itu mencapai puncak kemakmurannya. Namun, demi menghindari perpecahan di antara para pewarisnya kelak, sang raja mengambil keputusan berat, membagi Kahuripan menjadi dua kerajaan yang terpisah, Jenggala dan Kediri. Meski terpisah secara politik, Raja Airlangga menyimpan harapan besar agar kedua kerajaan ini kelak dapat bersatu kembali melalui ikatan pernikahan. Rencana pun disusun. Dari Jenggala, muncullah Pangeran Raden Panji Asmarabangun, seorang pemuda gagah berani, terhormat, dan berparas menawan. Sementara dari Kediri, hadir Putri Dewi Sekartaji, yang kecantikannya bagai rembulan purnama, dan budi pekertinya seindah untaian mutiara. Kemasyhuran kecantikan Putri Dewi Sekartaji menyebar ke seluruh penjuru negeri, memikat hati banyak ksatria dan pangeran, termasuk Pangeran Panji Asmarabangun sendiri. Pertemuan keduanya menumbuhkan cinta yang mendalam, dan pernikahan mereka yang telah direncanakan bukan hanya akan menyatukan dua hati, tetapi juga menggenapi amanat terakhir Raja Airlangga untuk menyatukan kembali Jenggala dan Kediri, membawa kedamaian abadi bagi seluruh tanah Jawa. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain. Badai malapetaka menerjang kerajaan Jenggala. Serangan musuh yang tiba-tiba membawa kekacauan dan ketakutan di seluruh negeri. Dalam situasi genting itu, Putri Dewi Sekartaji, diliputi kecemasan akan keselamatannya, terpaksa melarikan diri dari istana. Ia mencari perlindungan di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk pusat kerajaan. Di sana, sang putri menemukan tempat berlindung di gubuk seorang janda baik hati yang dikenal sebagai Nyai Intan. Demi menyembunyikan identitas aslinya dan melindungi diri dari bahaya, Dewi Sekartaji mengubah penampilannya menjadi seorang gadis desa biasa dan mengganti namanya menjadi Klenting Kuning. Kehidupan Klenting Kuning di bawah atap Nyai Intan sangatlah berbeda dari kemewahan istana. Nyai Intan, yang memiliki 3 putri kandung bernama Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru, seringkali memperlakukan Klenting Kuning dengan buruk. Ia dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat, layaknya seorang pembantu. Meski menghadapi perlakuan yang tidak adil dan kejam dari ibu dan saudara-saudara tirinya, Klenting Kuning tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa dan kebaikan hati yang tak tergoyahkan. Keteguhan hatinya dan kemampuannya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan menjadi ciri khasnya. Sementara itu, di Jenggala, Pangeran Panji Asmarabangun dilanda kesedihan yang mendalam setelah mengetahui hilangnya Dewi Sekartaji di tengah serangan musuh. Meskipun berhasil memukul mundur musuh dan memulihkan keamanan kerajaan, hatinya hancur karena kehilangan calon permaisurinya. Dengan tekad membara untuk menemukan kembali sang putri tercinta, Pangeran Panji Asmarabangun memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya. Ia memulai perjalanan panjang dan berbahaya, menyusuri setiap pelosok negeri demi mencari jejak Dewi Sekartaji. Untuk mempermudah pencariannya dan menguji ketulusan hati orang-orang yang ditemuinya, sang pangeran menyamar menjadi seorang pemuda desa yang tampan dan menawan, yang dikenal dengan nama Ande-Ande Lumut. Dalam penyamarannya, Ande-Ande Lumut tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati bernama Embok Randa Dadapan. Terkesan oleh kebaikan dan kesederhanaan pemuda itu, Embok Randa Dadapan menerimanya sebagai anak angkatnya. Dengan harapan dapat menemukan Dewi Sekartaji di antara para gadis desa, Pangeran Panji Asmarabangun, yang kini dikenal sebagai Ande-Ande Lumut, meminta Embok Randa Dadapan untuk menyebarkan berita ke seluruh desa tetangga. Ia, seorang pemuda tampan dan terhormat, sedang mencari seorang istri. Kabar tentang Ande-Ande Lumut yang menawan dan sayembara pernikahan yang diadakannya menyebar dengan cepat, menarik perhatian banyak gadis muda yang bersemangat dan penuh harapan dari berbagai penjuru. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Embok Randa Dadapan,
berlomba-lomba untuk memenangkan hati Ande-Ande Lumut, dan menjadi permaisurinya kelak. Di antara para gadis yang bersemangat itu adalah Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Mereka, yang selalu merasa diri paling cantik dan pantas, langsung terpikat oleh berita tentang pemuda tampan itu dan bertekad untuk memenangkan hatinya. Mereka melakukan berbagai persiapan, berdandan secantik mungkin untuk memamerkan kecantikan mereka dan membuat Ande-Ande Lumut terkesan. Berbeda dengan saudara-saudara tirinya yang penuh semangat, Klenting Kuning awalnya tidak tertarik dengan sayembara tersebut. Hatinya masih terpaut pada kenangan akan Pangeran Panji Asmara Bangun, cinta pertamanya yang hilang. Dalam perjalanan mereka menuju rumah Embok Randa untuk mengikuti sayembara, Klenting Abang dan saudara-saudaranya tiba di tepi sungai yang lebar, dalam, dan berarus deras. Konon adalah Bengawan Solo yang menghalangi jalan mereka. Mereka merasa cemas karena tidak ada jembatan atau perahu yang terlihat. Tiba-tiba, dari dalam air muncul seekor kepiting raksasa yang mengerikan bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan diri untuk membantu mereka menyeberangi sungai. Tetapi dengan satu syarat yang aneh. Setiap gadis harus menciumnya sebagai imbalan atas bantuannya. Karena begitu berhasrat untuk segera bertemu dengan Ande-Ande Lumut, Klenting Abang dan saudara-saudaranya tanpa ragu menyetujui permintaan menjijikan itu, dan diangkut satu persatu melintasi sungai di atas punggung Yuyu Kangkang. Sementara itu, Klenting Kuning, yang mungkin didorong oleh firasat atau bisikan hati, dalam beberapa cerita, seekor burung bango ajaib memberinya petunjuk, akhirnya memutuskan untuk menyusul saudara-saudara tirinya. Ketika ia tiba di tepi sungai dan bertemu dengan Yuyu Kangkang, kepiting raksasa itu mengajukan syarat yang sama. Namun, Klenting Kuning dengan tegas menolak untuk mencium kepiting itu, menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada cinta pertamanya, dan menjunjung tinggi kehormatannya. Ketika Yuyu Kangkang menolak untuk membantunya tanpa syarat itu, Klenting Kuning, yang dalam beberapa versi dibantu oleh cambuk ajaib yang diberikan oleh burung bango, memukulkan cambuknya ke sungai, menyebabkan airnya surut secara ajaib dan memungkinkan ia untuk menyeberang dengan selamat tanpa harus mengorbankan kehormatannya. Klenting Abang dan saudara-saudaranya tiba lebih dulu di rumah Embok Randa, dan dengan penuh harap memperkenalkan diri kepada Ande-Ande Lumut, berusaha memikat hatinya dengan kecantikan luar mereka. Namun, Ande-Ande Lumut tampak tidak terkesan. Tak lama kemudian, Klenting Kuning tiba, mungkin dengan penampilan yang kurang menarik dibandingkan saudara-saudara tirinya, karena perjalanan yang sulit dan perlakuan buruk yang diterimanya. Pada saat yang menentukan, Ande-Ande Lumut, seolah mengabaikan para gadis yang lebih mencolok, meminta pelayannya untuk memanggil gadis sederhana yang mengenakan pakaian kuning, Klenting Kuning. Nyai Intan dan putri-putrinya terkejut dan marah ketika Ande-Ande Lumut mengumumkan pilihannya. Klenting Kuning akan menjadi istrinya. Ande-Ande Lumut kemudian menjelaskan alasannya, mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang pertemuan saudara-saudara tiri Klenting Kuning dengan Yuyu Kangkang, dan bahwa ia memilih Klenting Kuning, karena dialah satu-satunya yang menolak untuk mengorbankan kehormatannya demi menyeberangi sungai. Pada saat yang paling dramatis, Ande-Ande Lumut akhirnya mengungkapkan identitas aslinya, melepaskan penyamarannya dan menunjukkan dirinya sebagai Pangeran Raden Panji Asmara Bangun yang mulia. Klenting Kuning dengan gembira mengenali pangeran tercintanya, dan pada gilirannya, Panji Asmara Bangun menyadari bahwa gadis sederhana di hadapannya adalah Dewi Sekartaji, cinta sejatinya yang telah lama hilang. Setelah pengungkapan yang mengejutkan itu, Nyai Intan dan putri-putrinya diliputi rasa malu dan kekecewaan. Mereka kembali ke desa mereka dengan perasaan hina dan kecewa atas kesombongan dan ketidakjujuran mereka. Sementara itu, Pangeran Panji Asmara Bangun dan Putri Dewi Sekartaji bersatu kembali dalam kebahagiaan yang tak terhingga.
Cinta mereka terbukti lebih kuat dari segala rintangan yang mereka hadapi. Mereka memutuskan untuk kembali ke kerajaan Jenggala. Dan sebagai tanda terima kasih atas kebaikan dan perhatiannya, mereka membawa serta Embok Randa Dadapan untuk tinggal di istana. Pernikahan Pangeran Panji Asmarabangun dan Putri Dewi Sekartaji akhirnya terlaksana dengan meriah, tidak hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai tetapi juga secara resmi menyatukan kembali kerajaan Jenggala dan Kediri, mewujudkan keinginan terakhir Raja Airlangga, dan membawa era kedamaian dan harmoni bagi seluruh negeri. Kisah ini berakhir dengan bahagia, dengan pangeran dan putri yang bersatu kembali hidup bahagia selamanya. Legenda Ande-Ande Lumut bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur, tetapi juga cerminan nilai-nilai luhur yang patut diteladani. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan kehormatan diri. Kecantikan sejati bukanlah pada rupa, melainkan pada hati yang mulia dan teguh dalam menghadapi cobaan. Kesabaran dan kebaikan hati, seperti yang ditunjukkan oleh Klenting Kuning, akan selalu berbuah manis pada akhirnya. Sebaliknya, keserakahan, kecemburuan, dan ketidakjujuran hanya akan membawa penyesalan dan kekecewaan. Legenda ini terus hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan nilai-nilai abadi yang membentuk jati diri bangsa.